semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video mengenai perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk ke dalam itu, kami akan menyambutnya dengan suran kami, kelompok 5, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Tanpa pamrih itu kita gotong royong tentunya si kuning-kuningan bersama dengan kelompok 5. Selamat menyaksikan. Nah, perdagangan internasional ialah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara ataupun lebih dengan tujuan untuk mencari keuntungan ataupun laba. Yang pertama adalah impor. Impor adalah masuknya barang ke dalam negeri. Lalu pelakunya disebut importir. Lalu yang kedua adalah ekspor. Ekspor adalah keluarnya barang dari dalam negeri. Pelakunya adalah disebut sebagai eksportir. Perdagangan dalam negeri. Jadi yang pertama ialah kegiatan dilakukan di dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung atau bertemu atau bisa dikatakan berinteraksi secara langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenai biaya masuk, hanya restribusi. Yang kelima, biaya angkut lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Dan yang terakhir ialah peraturan undang-undangan sama atau hukum normal. Nah, perdagangan internasional bisa kita lihat sebagai yang pertama, kegiatannya dilakukan dalam wilayah antar negara. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat ialah kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Yang kelima ialah dikenai pajak atau bea masuk, serta menggunakan hukum internasional. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam faktor pendorong dari perdagangan internasional. Nah, yang pertama ialah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua ialah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga ialah perbedaan ilmu teknologi dan pengetahuan. Yang keempat ialah perbedaan budaya suatu negara. Dan perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan lain sebagainya. Manfaat perdagangan internasional. 1. Setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Penduduk dari negeri yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. 3. Mendorong kegiatan produksi. 4. Setiap negara dapat meningkatkan hubungan antara persahabatan dengan negara lain. 5. Pendapatan negara meningkatkan melalui perolehan devisa hasil ekspor. 6. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. 7. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Hambatan perdagangan Indonesia. Jadi yang pertama merupakan harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produk di dalam negeri. Dan yang keempat, adanya kuota atau kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dan yang kelima, pertentangan politik dan peperangan. Dan yang terakhir ialah adanya politik dumping atau kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Nah, contoh perdagangan internasional. Nah, sebagai contohnya, Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Nah, Indonesia mengirimkan produk kelapa sawitnya ke berbagai negara penerimanya. Nah, sekian dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat.